Sehingga di dalam bulan Ramadan ya, seluruh komponen tadi, mulai dari kolbu, lisan, dan anggota badan, seluruhnya ini beraktivitas dalam keimanan. Nah, apakah iman itu dapat bertambah dan berkurang? Maka jawabannya adalah iya. Iman seseorang dapat bertambah dan dapat berkurang. Dan ini adalah akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan firqah dhalah, ya, baik kelompok Khawarij ataupun kelompok Murji'ah, mereka menolak konsep ini. Mereka tidak mengatakan iman itu bisa bertambah dan iman itu bisa berkurang. Seluruhnya adalah stagnan. Iman itu adalah stagnan. Contohnya di dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-31, di mana Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu iman." Dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu bilangan dalam sebuah peperangan, ya, kecuali menjadi cobaan bagi orang-orang yang kafir, dan supaya orang-orang yang diberikan Alkitab itu yakin, dan supaya orang-orang beriman bertambah keimanan. Yazdada alladziina aamanu iimanan. Artinya iman bisa bertambah, ya, iman bisa bertambah. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat ke-124 dan 125, Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqul ayyukum zadatu hadhihi iman." Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, ya, dengan perkataannya, "Ayyukum zadatu hadhihi iman." Apakah ada di antara kalian yang bertambah keimanannya dengan turunnya surat ini? Ini berarti menunjukkan ada iman yang bertambah, dan tentu saja ketika iman bertambah maka ada iman yang berkurang. Kursi buat letak. Konsep ini memberikan sebuah Termoni keyakinan kepada kita bahwasanya iman kita ini bisa bertambah, bisa naik, dan iman itu pun bisa berkurang. Di mana perkataan seorang ulama mengatakan, al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ati wa yanqus bi ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurangnya dengan kemaksiatan. Sehingga dengan Ngobrol acasan kemana? jangan sampai iman yang satu-satunya yang ada pada diri kita ini berkurang atau bahkan malah menghilang, ya, karena tidak ada satu kecepatan yang paling besar adalah ketika iman masih cokol, masih terserap di dalam diri kita, dan tidak ada kerugian yang paling besar ketika iman hilang. Nah, kita melihat bagaimana generasi as-salafus saleh telah menghabiskan waktu-waktu, ya, dengan penuh keimanan. Imannya naik tinggi, memuncak, ya. Tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi, Rasul, sekaligus manusia yang telah memberikan keteladanan kepada kita. Bagaimana Nabi Muhammad SAW semakin ketat dalam melaksanakan ibadahnya di dalam bulan Ramadan. Salatnya semakin khusyuk, salatnya semakin bertambah luar biasa. Sedekahnya semakin banyak, sedekahnya semakin ringan. Tilawah Al-Qur'annya semakin sering, i'tikafnya semakin banyak, ya. Semua itu karena bertambah keimanannya. Bertambah keimanannya. Kalau bukan karena iman yang bertambah, tidak akan mungkin sholat semakin rajin, sedekah semakin ringan, dan i'tikaf semakin ringan. Tidak mungkin. Dan kita melihat bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW begitu sangat mereka menikmatinya bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang khusyuk, ya. Makanya di salah satu dari takrif atau definisi salat tarawih adalah, artinya adalah salat istirahat. Kenapa demikian? Karena panjangnya rakaat yang dilaksanakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi salatnya sangat panjang, begitu sangat khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
begitu sangat luar biasanya tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka sholat berjam-jam. Dan itu tidak mampu dilakukan kecuali orang-orang yang tinggi keimanan. Sehingga Bilal bin Rabah diperintahkan oleh Nabi pada suatu saat peperangan untuk adzan, untuk mendirikan salat, dan Nabi mengatakan, "Qul ya Bilal fa'arihna bis-shalah." Wahai Bilal, iqamahna azan salat, mari kita salat. Fa'arihna bis-shalah, kita akan beristirahat di dalam salat. Masya Allah, bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya telah menjadikan salat sebagai sebuah untuk peristirahatan, dan tidak ada satu untuk kata umat pahala luar biasa dalam bulan Ramadan. Kemudian ibadah-ibadah yang dilakukan oleh para ulama madhab, ya, seperti Biasanya pinggir-pinggir ini kayak orang jualan buah enggak enak. ya, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik rahimahullah ajma'in, mereka sangat luar biasa dalam melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Bahkan diriwayatkan bahwa Imam Syafi'i rahimahullah sampai mampu menghatamkan Al-Quran Lembur sebanyak 60 kali. kelas. Kita coba membayangkan 60 kali bagaimana cara membacanya. Ya. Kalau kita mampu 3 kali dalam menghatamkan Al-Quran 3 hari untuk menghatamkan Al-Quran, itu tidak sampai 60 kali. Kenapa sampai seperti itu? Karena keimanannya yang mendorong dia untuk melakukan amal-amal kebajikan. Mereka tamak, mereka rakus Ada motor dengan tak amal-amal depan. soleh. Ada. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kecuali apabila Ada baca. di bulan Ramadan ini momentum musim yang Allah berikan untuk hamba-hambanya yang melakukan amal-amal kebajikan. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, ya, dengan masuk bulan Ramadan, Nabi benar, ada seorang yang menyeru, ada sang penyeru menyerukan, ya bagi al-khair abshir, wahai pencinta kebaikan, wahai pendamba kebaikan, bersegeralah, bergembiralah, karena telah datang bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan kesempatan begitu sangat luas untuk melakukan amal-amal ibadah. Satu kali ibadah, tukfirul dzunub, salah satu, terhapuskannya dosa. Sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW sabdakan dalam hadis